Halo semuanya, selamat datang di Pondok VTuber Indonesia, tempat di mana kita akan membahas atau memberikan informasi seputar virtual YouTuber. Menjadi seorang virtual YouTuber merupakan hal yang paling diinginkan oleh beberapa orang, karena dengan menjadi VTuber, maka kehidupan atau aktivitas sosial kita akan berubah. Contoh saja manfaatnya adalah mendapat teman baru, menambah pengalaman, serta mendapat penghasilan yang lebih dari hanya menjadi VTuber. Maka dari itu, pasti ada yang namanya sebuah persiapan bila mereka ingin menjadi VTuber. Entah itu budget, waktu, mental, dan sebagainya. Setiap orang akan mempersiapkan sesuai dengan cara mereka masing-masing. Apalagi bagi mereka yang harus memikirkan terlebih dahulu tentang tujuan mereka menjadi VTuber. Bukan VTuber namanya, bila mereka tidak punya konten. Setiap VTuber akan memiliki kontennya masing-masing sesuai karakter atau kemampuan dan hobi mereka. Namun, terkadang cenderung lebih memilih mengikuti apa yang sebelumnya sudah digunakan oleh VTuber lainnya. Di dunia virtual terdapat sebuah siklus aktivitas yang mana semua VTuber pasti akan pernah mengalaminya. Yap, Mimin menyebutnya logika yang sering terjadi di dunia virtual. Apa saja logika yang sudah terjadi? Mari kita bahas. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui apa saja yang sering terjadi di dunia per-VTuberan. Saking seringnya hal tersebut terjadi, sudah menjadi wajar untuk dilakukan. Di sini, Mimin telah merangkum beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh VTuber dan bahkan ini disebut sebagai logika dalam dunia per-VTuberan. Langsung saja yang pertama, perkenalan. Sebelum VTuber memulai kontennya, maka yang harus ada untuk langkah awal adalah perkenalan. Berbagai cara yang telah mereka lakukan untuk membuat sebuah perkenalan yang baik. Namun, siapa sangka bahwa ada sebuah formula yang mana sering ada di setiap perkenalan. Kalau kalian merupakan seorang penjelajah atau diartikan sebagai orang yang sering menonton video perkenalan dari semua VTuber, maka kalian gak akan asing dengan kalimat tak kenal maka tak sayang. Kalimat tersebut digunakan untuk sekedar bumbu tambahan atau ibarat sebuah pancingan. Jika mereka tak mengenal, maka siapa mereka? Untuk apa melakukan perkenalan itu? Selain itu, ada sebuah teknik pemanasan yang sering muncul di setiap video perkenalan. Orang-orang yang sudah lama mengenal VTuber bakal tahu dengan teknik perkenalan ini. Tes. Apakah mic ini menyala? Kameranya udah on ya? Oke. Ditambahkan sedikit rasa malu seperti, halo, perkenalkan, aku adalah virtual YouTuber, salam kenal semuanya. Nah, kalian yang menonton video ini pasti nggak asing dengan teknik perkenalan awal yang seperti itu ya? Namun, nggak sebagian memakai teknik seperti itu. VTuber yang memakai teknik lain biasanya menggunakan hawa energik yang dapat diartikan bahwa mereka sudah siap menjadi seorang virtual YouTuber. 2. Backstory. Backstory atau biasa kita kenal sebagai cerita latar belakang VTuber merupakan cara unik untuk memperkenalkan karakter mereka. Mereka akan memberikan sebuah kisah karangan yang dibuat lalu diimplementasikan dalam bentuk visual. Entah itu gambar yang hanya bergerak menggunakan efek fade atau berpindah secara perlahan. Atau bahkan ada yang membuat sebuah visual coretan gambar. Kisah karangan mereka ada yang mengandung unsur fiksi atau fantasi dan bahkan ada yang menambahkan sedikit cerita kehidupan nyata mereka. Nama karakter. Bagi kalian yang seorang VTuber, sudah pasti menamai karakter kalian dengan unsur Jepangan. Ya, karena tujuannya agar lebih menarik dan mudah diingat oleh orang lain. Untuk yang ketiga ini, gak perlu dilanjutkan karena sudah dibahas pada video sebelumnya. 4. Jenis model karakter. Kalau misalkan ingin menjadi VTuber yang berkualitas serta membuat konten dan personality yang bagus, maka cara lain adalah membuat karakter yang menarik. Biasanya orang-orang akan membuat karakter semenarik atau sebagus mungkin agar penonton akan menyukainya. Lalu model seperti apa yang sering dipakai oleh setiap VTuber? Ya, tentu saja model karakter yang sering dipakai adalah model fiksi. Maksudnya adalah mereka membuat sebuah model fiksi yang ada hubungannya dengan kisah fantasi yang mereka buat. Contohnya saja, membuat karakter yang memiliki unsur-unsur penyihir, siluman, atau unsur modern seperti cyborg. Selain itu, banyak dari mereka yang membuat karakter dengan unsur kawaii atau lucu. Misalnya menjadi kucing, anjing, bebek, serigala, rubah, dan lain-lain.
Namun, di samping itu, mereka juga membuat karakter yang out of the box agar memberikan kesan yang unik untuk dibawakan. 5. Atribut pada karakter. Dan yang terakhir adalah atribut pada karakter. Selain jenis model, juga terdapat atribut dan aksesoris yang sering ada pada model karakter VTuber. Contoh untuk VTuber cewek, model rambut yang dibuat pasti nggak akan lepas dengan yang namanya sehelai beda warna. Maksudnya, mereka membuat sedikit perbedaan dari rambutnya itu sendiri. Salah satunya warna pada beberapa helai akan dibedakan. Nggak cuma cewek saja, yang cowok pasti juga mengikuti gaya rambut tersebut. Selain itu, anggota dari tubuh mereka juga ada tambahan. Salah satunya adanya tahi lalat. Biasanya tahi lalat akan diposisikan di dekat mata mereka, namun juga ada yang berada di dekat lengan atau dada mereka. Tak lupa, mereka akan menambahkan sedikit aksesoris, entah itu diberikan stiker pada wajah mereka, jepit rambut pada rambut mereka, dan lain sebagainya. Ya, mungkin gak semuanya akan mengikuti alur tersebut karena makin berlanjutnya zaman, maka tren akan terus berubah. Dari 5 logika tersebut, manakah yang kalian terapkan pada kehidupan virtual kalian sebagai VTuber? Begitulah pembahasan dari Mimin tentang topik ini. Dan kalau misalkan ada hal lain yang belum disampaikan, bisa langsung ditulis di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa subscribe channel Pondok VTuber Indonesia. Terus dukung kami dengan cara donasi lewat traktir sebesar Rp1.000. Donasi yang kalian berikan akan berguna bagi kami ke depannya. Dan jangan lupa follow halaman Instagram dan Twitter PVI. Link ada di deskripsi pada video ini. Satu hal lagi, bahwa PVI juga hadir dalam komunitas atau grup VTuber. Jadi bagi kalian yang ingin bergabung, bisa mencarinya di Facebook atau memakai link yang sudah disediakan pada deskripsi video. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik kata maupun kalimat dan ucapan. Itu saja, stay tuned for us and see you on the next video. Goodbye!